Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Albert Jonathan dan teman saya Ferdinandus Josephat. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengadopsian teknologi RFID dalam kasus Adler Aeroton Food and Retail Company. Ya. Di topik studi kasus kita itu intinya tentang perusahaan Adler yang mengadopsi RFID sebagai sensor untuk meningkatkan proses bisnis mereka. Jika kalian nggak tahu RFID itu seperti apa, jadi RFID itu adalah teknologi sensor yang biasa kalau kehidupan nyatanya kita bisa lihat di mall-mall, itu biasa ditaruh di depan toko baju, yang biasanya kalau kita belum bayar bajunya alarm tersebut akan bunyi. Nah, itu sistem sensor. Penggunaan RFID pada Adler memanfaatkan sebagai alat keamanan, pengecekan stok dan barang, dan pengiriman. Pada proses pengiriman termasuk dalam pendahuluan. Jadi Adler ini adalah salah satu toko retail terkemuka di Jerman dan salah satu yang terbesar. Pada akhir 2015, grup ini mengoperasikan 177 toko, 193 diantaranya berada di Jerman, 21 di Austria, dan 2 di Luxembourg, dan 1 di Swiss. Dengan lebih dari 4.000 pekerja, perusahaan ini menjual rata-rata sekitar 27 juta item per tahun. Perusahaan juga membuka toko online. Manajemen Adler pertama kali mempertimbangkan teknologi identifikasi frekuensi radio atau RFID ini pada tahun 2002 untuk diterapkan dalam tokonya. Namun karena perkiraan awal biaya yang diperlukan dalam transisi sangat tinggi, manajemen perusahaan menahan gagasan tersebut. Hingga 2005, perusahaan mempertimbangkan kembali gagasan itu. Adler melakukan analisis kelayakan menyeluruh dari pergeseran ke teknologi RFID, tetapi biaya untuk melengkapi semua produknya dengan RFID masih melebihi keuntungan, atau terbilang masih rugi mereka kalau misalkan menggunakan RFID di semua produknya, karena biaya RFID ini cukup mahal gitu. Gagasan itu membutuhkan lebih banyak waktu untuk dipikirkan. Pada tahun 2009, setelah beberapa perubahan dalam manajemen perusahaan, Adler mengevaluasi kembali masalah tersebut. Manajemen baru mengakui potensi RFID untuk memberikan manfaat seperti proses logistik yang sangat transparan, peningkatan pengisian di dalam toko, dan pengawasan artikel elektronik yang lebih efektif. Seiring meningkatnya jumlah pesaing perusahaan yang beralih ke teknologi frekuensi radio untuk tujuan penandaan sumber dan pencegahan pencurian, ide-ide visioner dari tahun 2002 akhirnya dapat dipraktikkan pada tahun 2010. Perubahan dalam infrastruktur perusahaan seperti mengganti gerbang keluar untuk keamanan sudah terlambat untuk meningkatkan pencegahan pencurian, sehingga manajemen memutuskan untuk beralih ke teknologi RFID pada tahun 2012. Adler menginvestasikan sekitar 3,4 juta euro dalam proyek RFID-nya. Ya, situasi yang dihadapi, jadi yang pertama, transisi pengecekan barang dari tempat penjualan ke gudang lambat. Jadi di Adler ini masih menggunakan sistem manual. Jadi kalau misalkan ada customer yang minta warna tertentu atau ukuran tertentu, maka karyawan atau pegawai harus ke ruangan stok dan ngecek satu-satu. Itu kan tergolong membutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu juga mereka bisa kehilangan customer karena udah nunggunya lama, belum tentu juga barangnya ada gitu. Yang kedua, proses penerimaan barang yang tidak efisien dan efektif. Nah, mereka ketika ada barang masuk, mereka itu masih menggunakan sistem manual juga. Jadi karyawannya disuruh bukain satu-satu dusnya atau kotaknya dan lihat barangnya, dicek satu-satu barangnya apakah sesuai dengan pesanan atau tidak. Itu kan membutuhkan waktu yang lama juga, sehingga tidak efisien dan efektif. Yang ketiga, adanya peluang pencurian barang. Nah, kalau misalkan nggak ada sensor di dalam produk-produk mereka, customer kan lebih gampang untuk langsung ambil dan kabur saja gitu barangnya tanpa harus membayar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang action taken. Action taken itu mempunyai
kita membuat dua konsep atau perencanaan untuk proyek RFID ini, yaitu konsep and provider selection dan konsep realization and preparation for rollout. Lalu yang ketiga, rollout. Konsep and provider selection itu manajemen proyek Adler dan perusahaan konsultan yang disewa menganalisis persyaratan perusahaan dan pelanggan, termasuk analisis sistem ERP yang ada. Lalu, tim manajemen proyek menyaring calon pemasok peralatan RFID yang berlokasi di sekitarnya, berdasarkan solusi yang dibayangkan Adler dan alat serta proses yang diperlukan. Kemudian, desain konseptual dari proses-proses yang akan datang membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang bisnis dan pengetahuan mendalam tentang manfaat teknologi baru dan potensi yang terduga. Misalnya, perusahaan pada awalnya tidak tahu sejauh mana gerbang RFID harus secara fisik terlindung dari area toko di sekitarnya untuk mencegah pembacaan yang salah ketika barang-barang toko melewati gerbang. Kemudian konsep realization and preparation for rollout. Begitu pemasok telah dipilih dan perencanaan penempatan pembaca dan proses telah ditetapkan, Adler siap untuk merealisasinya. Untuk mempersiapkan peluncuran yang lancar, kelayakan teknologi baru harus diuji. Prototipe konseptual dibuat dalam lingkungan pengujian untuk memvalidasi bahwa semua komponen bekerja bersama seperti yang diharapkan dan siap digunakan di toko. Lalu, gerbang dan pemindai RFID direncanakan pada musim gugur 2013. Titik pemantauan penting untuk proses di toko retail dan titik yang tepat adalah titik di mana barang masuk dan keluar dari toko. Transisi antara lantai penjualan dan ruang penyimpanan, dan tentu saja titik penjualan counter. Lalu konsep yang ketiga, rollout. Salah satu langkah penting dalam penggunaan teknologi RFID adalah penandaan semua item di toko. Kemudian dengan lebih banyak pelajaran rutin dan pertama yang dipelajari, perusahaan dapat menggandakan menjadi 8 toko per minggu. Peluncuran lancar dan tidak ada penundaan atau komplikasi lebih lanjut, sehingga Adler tetap pada rencana dan menyelesaikan peluncuran pada April 2014. Lalu selanjutnya, ini adalah sketsa penempatan RFID. Di sini ada nomor 1 ini, ada stock room. Ini nomor 2 ini RFID-nya. Di nomor 1 ini ada RFID-nya. Ini fitting room, sales floor, shop floor. Di cash desk post ada juga RFID-nya. Lalu pintu keluar atau pintu masuk ada RFID-nya. Selanjutnya, result achieve yang kita dapat adalah yang pertama, keakuratan persediaan barang dan transparansi aliran barang yang lebih baik antara gudang dan tempat penjualan. Yang kedua, pengadaan tindak lanjut yang ditingkatkan dimungkinkan oleh peningkatan akurasi ketersediaan barang. Peningkatan efisiensi proses dicapai dalam pengelolaan barang, pemrosesan lebih cepat di titik penjualan, penandaan sumber dan pencegahan pencurian. Lalu pelajaran yang dapat diambil, yang pertama, tujuan realistis perlu dipikirkan sehubungan dengan manfaat yang diharapkan harus ditetapkan ketika perusahaan mengadopsi teknologi baru. Jika ekonomi dalam suatu perusahaan belum mencukupi, maka jangan memaksakan untuk beralih ke teknologi baru. Mengadopsi teknologi baru tidak hanya membutuhkan kelayakan ekonomi dan perencanaan yang cermat, tetapi juga pengetahuan tentang risiko yang akan dihadapi dengan teknologi baru. Ketika dihadapkan dengan tantangan terkait proses dalam proyek perbaikan, perusahaan harus melibatkan karyawan. Ini adalah notasi proses pembelian. Ada pelanggan dan toko.
yang pelanggan ini awalnya dia akan pergi ke toko lalu memilih baju, lalu kemudian mencoba baju, lalu dia akan ke fitting room. Di fitting room, jika bajunya tidak cocok, maka dia akan mengembalikan baju ke pegawai. Lalu pegawai mengembalikan susunan baju ke susunan yang tepat. Jika bajunya tepat atau ingin dibeli, maka pelanggan akan melakukan pembayaran di kasir. Kasir akan men-scan baju lalu mengkonfirmasi pembayaran. Kemudian setelah pembayaran transaksi berhasil, si kasir akan memberikan baju yang dibeli oleh pelanggan. Kemudian pelanggannya, jika pelanggannya uangnya habis atau ketinggalan ATM, maka terjadi pembatalan transaksi. Jika tidak, maka pelanggan tersebut akan mengambil barang, kemudian membawa barang, kemudian ke arah gerbang EAS. Jika gerbang tersebut tidak bunyi, maka pelanggan dapat keluar dengan nyaman. Kalau tidak, maka pelanggan akan dibawa lagi ke kasir untuk men-scan dan mengkonfirmasi pembayaran tersebut. Apakah sudah dibayar dengan benar atau sudah di-scan dengan benar. Sehingga inilah notasi proses pembelian yang terjadi di suatu toko baju menurut kami. Kemudian ini adalah notasi restock. Yang pertama tuh ada supplier, ada toko, dan gudang. Pertama yang terjadi adalah sistem memberikan notifikasi barang telah habis. Maka toko akan pergi ke supplier dan supplier akan menerima notifikasi. Supplier menerima notifikasi, kemudian supplier melakukan pengiriman barang kepada toko. Lalu di toko pegawai akan mengecek barang dan menggunakan scan sehingga barang atau baju tersebut dapat dijual dan dapat ditaruh di etalase. Lalu jika dalam proses pengecekan barang menggunakan scan gagal atau barangnya tidak sesuai, maka dari arah pegawai ini bakal kembalikan barang atau baju tersebut ke supplier dan supplier akan menerima notifikasi tersebut. Jika barangnya sesuai, maka sistem toko akan mengupdate kalau baju tersebut sesuai dengan yang ingin dibeli atau di stok. Kemudian dari toko akan menaruhnya ke gudang sehingga stoknya dapat ditaruh di tempat yang tidak diketahui banyak orang. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Maaf kalau tidak jelas dan karena memang kami berusaha. Terima kasih.